sesuai dengan undangan teman-teman, Bapak dan Ibu, webinar malam ini adalah solusi sehat tanpa minum obat. Ya, kita kenal cara minum obat itu kan banyak. Ada 3 cara. Yang pertama, minum langsung ke pencernaan ya, minum obat langsung ke pencernaan. Kemudian ada yang ditaruh di bawah lidah, dan yang akan kami tawarkan sebagai solusi adalah sehat tanpa minum obat. Ya, bukan berarti kami mendiskreditkan atau menjelekkan sistem pengobatan yang lain, tidak. Tetapi kami ingin menawarkan sebuah solusi. Solusi sehat tanpa minum obat. Di mana pengobatan ini merupakan warisan pengobatan Nusantara. Ya, cuman dihidupkan kembali oleh Paras, di mana proyeknya Bapak Putu Eka menemukan cara ini pada tahun 2016. Ya, nah prinsip pengobatan timur ini ya, tanpa minum obat, yaitu dengan doa, sentuhan, dan keseimbangan energi. Nah, kita sebagai masyarakat timur yang sangat religius pasti akan setuju. Untuk penyembuhan pertama itu adalah dengan doa. Apapun sakit kita harus dahulukan dengan doa. Karena dari beliau kita kembalikan kepada beliau. Nah, jadi doa ini adalah konsep pengobatan timur, warisan yang perlu kita tumbuh kembangkan kembali ya, yaitu dengan doa. Yang kemudian adalah sentuhan atau cinta. Nah, Bapak Ibu pasti pernah merasakan punya anak kecil, bayi yang rewel, suka menangis. Nah, apa yang pertama dilakukan oleh seorang ibu? Tentunya dengan sentuhan kasih sayang, dengan pelukan kasih sayang. Disentuh, maka si bayi akan berhenti menangis. Begitu juga pada organ-organ tubuh kita mengalami sakit. Ya, contoh sakit perut. Nah, secara refleks, ketika kita sakit perut atau kepala pusing, kita akan menyentuh bagian yang sakit tersebut. Nah, itu yang pertama kita lakukan secara refleks. Nah, itu akan mengurangi rasa sakit sebenarnya dengan sentuhan itu. Nah, dengan kita menyentuh, kita akan kembali kepada tubuh kita. Kita akan ingat pada tubuh kita. Dengan sentuhan, dengan kasih sayang, itu sebenarnya membangkitkan hormon inositol atau hormon kebahagiaan pada diri kita. Nah, itu sebenarnya sentuhan itu konsep. Kemudian keseimbangan energi. Nah, di dalam tubuh kita seperti ini adalah keseimbangan energi. Ada sistem pembuluh darah, ada sistem saraf. Energinya pun juga ada sistemnya. Ketika pembuluh darah tidak bagus, sistem saraf tidak bagus, sistem energi pun tersumbat, maka penyakit akan terjadi. Nah, ini contoh gambar biologis tubuh manusia yang sehat. Dia akan sempurna seperti ini. Nah, ketika terjadi sumbatan, maka tubuh akan gampang sekali sakit. Ya, seperti contoh selokan. Selokan mampet, akan terjadi banjir. Begitu juga sistem energi dalam tubuh kita. Nah, pada saat ini kami ingin mempresentasikan atau memaparkan konsep pengobatan yang digunakan oleh Paras sebagai solusi sehat tanpa minum obat. Nah, seperti apa? Nah, Paras itu dibuat dari 108 tanaman obat Indonesia. Ya, nah itu 108 tanaman yang mengandung obat dengan 9 unsur semesta, yaitu ada 6 unsur pohon kehidupan, nah, seperti bunga, daun, buah, biji, batang. Nah, ini adalah unsur kehidupan daripada tanaman. Nah, ini berkaitan dengan energi. Erat kaitannya dengan energi tanaman.
saya contohkan, Bapak dan Ibu yakin zaman-zaman dahulu sering melihat orang tua kita menyimpan gabah, bukan menyimpan beras. Nah, kenapa berbeda dengan sekarang? Oke, gitu. Nah, kalau orang tua dulu, dia akan menyimpan gabah, karena itu kandungan energinya masih bagus. Nah, saya contohkan 2 gelas diisi air. Satunya disimpan gabah. Diisi gabah 1 genggam, satunya diisi beras 1 genggam. Biarkan dalam 1 minggu, apa yang terjadi? Nah, gelas pertama yang berisi beras itu akan tumbuh. Sementara gabah yang gelas yang satunya yang hanya diisi beras itu akan membusuk. Nah, kenapa? Yang gede. Hemat plastik. Yang gede. Pak Wisnu, 2 apa 3? Mas, tolong dibantu di mute dulu yang lainnya ya, biar tidak mengganggu. Oke, saya mulai. Nah, jadi gabah ini akan tumbuh. Kenapa dia tumbuh? Karena mengandung energi. Energi itu sangat bagus. Nah, begitu juga dengan sistem pengobatan timur ini, sistem pengobatan paras ini menggunakan bahan-bahan tanaman obat. Pak Wisnu atau Pak yang lainnya, tolong dibantu Bu Retno di mute dulu, biar tidak mengganggu. Oke, jadi itulah sistem energi. Orang sakit karena energi yang kurang bagus. Nah, seperti ini. Nah, jadi paras mengandung juga 3 unsur energi, yaitu energi air, api, dan ether. Energi air itu diwakili oleh minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak lainnya. Sementara api diwakili oleh minyak esensial yang panas, seperti serai, cengkeh, pala. Itu adalah unsur-unsur api. Dan ether itu adalah doa. Nah, jadi gabungan ketiga ini akan memberikan energi positif terhadap penyembuhan. Itulah konsep daripada solusi sehat tanpa minum obat. Nah, di mana konsep paras ini adalah penyembuhan secara transdermal, yaitu dibalur seperti dijelaskan di testimoni tadi, dibalur di titik-titik meridian tubuh, nanti minyak akan masuk melalui pori-pori langsung ke sasaran. Nah, jadi masuk secara transdermal, ya. Nah, apa saja produk-produknya paras? Nah, ini produk paras banyak sekali, dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah produk healing atau produk penyembuhan. Nah, ini terdiri dari paras klasik, paras natural, dan manisan amla. Paras klasik dan paras natural ini adalah sama-sama mengandung 108 tanaman obat. Hanya bedanya di kekuatan. Paras klasik itu adalah boosternya. Nah, dia lebih pekat. Kemudian lebih hangat dan 5 kali lebih kuat dari paras natural. Nah, seperti ini paras natural. Itu tanpa diminum, mengandung 108 tanaman obat, itu mampu mengatasi 108 tanaman obat. Nah, kami tidak menjelaskan penyakitnya apa saja, nanti minta brosur pada yang mengundang Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, sementara paras klasik ini adalah sebagai booster terapi penyembuhan. Ya kenapa? Karena kandungannya yang lebih kuat daripada paras natural ini. Terutama penyakit-penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif menahun ini seperti apa? Kanker, kemudian diabetes, stroke, jantung. Nah, itu adalah penyakit-penyakit degeneratif menahun. Ya, kemudian keluhan sakit yang tidak jelas penyebabnya apa? Nah, sebentar. Nah, jadi penyakit yang keluhannya tidak jelas
penyebabnya apa, dan keluhan psikomatis. Nah, keluhan psikomatis ini biasanya masalah pikiran, susah sekali. Nah, salah satu kandungan daripada paras ini adalah minyak pala. Minyak pala ini, pala terkenal kandungannya sebagai morfin alami. Itu bagus sekali untuk mereka yang susah tidur, yang mengalami psikomatis. Ketika dibalurkan minyak paras ini, proses penyembuhan pertama, seperti katanya Bu Komang tadi testimoninya, maka kita akan tidur nyenyak. Nah, itu yang pertama kita rasakan, ya, tidur nyenyak. Nah, jadi ketika tidur nyenyak itu adalah proses penyembuhan, karena kandungan daripada paras ini salah satunya adalah minyak pala. Itu sangat memberikan dampak relaksasi. Nah, kemudian manisan amla. Nah, ini manisan amla ini adalah buah ajaib. Ini tumbuh di dataran Asia, ya. Tumbuh di dataran Asia, terutama di daerah yang kering. Nah, di Indonesia banyak. Yang sekarang masih ada itu di Bali. Mungkin di daerah Indonesia lainnya ada, tapi di Bali Utara itu daerah kering. Itu masih banyak, ya. Di hutan-hutan tidak dipelihara. Nah, kenapa dikatakan ini buah ajaib? Karena manisan amla ini mengandung 5 rasa, yaitu rasa pahit, rasa asam, rasa sepat, asin, dan manis. Kelima rasa ini adalah dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, kelima rasa ini. Tetapi dalam kondisi seimbang. Nah, buah amla ini menyiapkan kebutuhan rasa tubuh kita ini. Makanya para yogi zaman dahulu menggunakan buah amla ini sebagai penyembuhan. Kemudian sekarang paras melanjutkan. Nah, jadi amla ini dibuat manisan. Nah, kenapa dibuat manisan? Kalau dimakan langsung itu nggak kuat. Saya saja nggak kuat. Rasa pertama itu asam. Kemudian sepet. Saya pernah makan karena di Lombok ada buahnya. Asam, sepet, pahit. Keempat, asin. Nah, kalau udah lolos kelima ini baru rasa manis. Nah, dibuat manisan amla itu menggunakan gula alami dan jahe. Nah, sehingga kita bisa konsumsi. Nah, tapi untuk yang diabetes masih bisa mengkonsumsi ini. Mungkin dicuci dulu, ya. Dicuci dulu, dihilangkan gulanya, baru dikonsumsi. Ini bagus sekali untuk pencernaan. Nah, saya kemana-mana selalu bawa manisan amla ini, ya. Nah, ini selalu di meja saya, kemana aja ini. Ini camilan. Nah, camilan saya, ini bagus sekali untuk pencernaan. Untuk BAB. Yang susah BAB, ya makan 10 biji. Makan, minum air hangat, nanti langsung bereaksi, ya. Nah, ini bagus sekali dikombinasi dengan paras klasik ataupun paras natural tadi untuk penyembuhannya, ya, digabung. Jadi manisan amla untuk pencernaannya, karena penyakit itu timbul karena dari pencernaan, ya. Jadi diperbaiki sistem pencernaannya. Nah, jadi itu tadi produk daripada paras itu ada paras healing atau penyembuhan. Nah, sekarang ada produk energizing. Nah, di sini ada PR79, ada Parascare. Nah, ini adalah untuk memberikan energi untuk penyakit-penyakit yang sifatnya mendadak. Ya, seperti mual, mabuk perjalanan, pusing, bahkan vertigo. Bagus ya, pusing, mual, dan yang saat sekarang ini lagi merebak, yaitu pandemi. Ya, untuk mengatasi masalah-masalah virus. Ini bagus sekali dan bentuknya kecil, praktis dibawa kemana-mana, ya. Nah, seperti dikatakan tadi, itu sudah ada testimoni juga tadi bisa sembuh. Nah, ini paras natural, Parascare natural. Itu ada yang natural dan ada yang hot, ya. Nah, ini praktis dibawa kemana-mana, kandungannya 108 tanaman obat dan ada juga isi ulangnya, ya. Ini bagus sekali untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya mendadak. Ini bisa dibawa bepergian kemana saja. Nah, ini minyak angin PR79. Ini minyak angin
plus plus plus. Si kecil mungil katanya Pak Ferry tadi, ya. Tapi khasiatnya gede banget. Ya, ini kecil. Ya, seperti ini, kecil sekali. Ini minyak angin plus plus plus. Kenapa dikatakan minyak angin plus 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 berbeda dengan minyak angin yang ada di pasaran? Karena mengandung minyak zaitun, minyak pala, minyak cengkeh, minyak kayu putih, minyak eukaliptus, ya, eukaliptus. Nah, yang sekarang sedang diburu karena hasil riset eukaliptus, minyak kayu putih itu bagus sekali untuk menangkal virus. Bahkan kita sudah banyak buktikan yang mengalami saturasi, penurunan kadar oksigen, ini cepat sekali mengembalikannya. Yang mengalami proses anosmia, yang gangguan penciuman, ini bagus sekali. Ya, cukup dicium langsung di hidung atau boleh di kapas baru taruh di masker atau di tisu. Atau boleh juga diuapkan, teteskan 5 tetes atau 10 tetes di air yang hangat, kemudian dicium uapnya. Itu boleh. Ini bagus sekali, praktis, dan harganya murah. Yang natural itu 35.000. Yang rose, yang aroma mawar itu 50.000. Kenapa dia lebih mahal? Ya karena ada minyak mawarnya, harum seperti memakai parfum katanya. Ya karena saya suka ini yang memakai parfum. Jadi bukan kayak kakek-kakek pakai minyak. Biasanya kan kalau udah umur 50 tahun ke atas, itu kakek-kakek yang bawa minyak angin. Tetapi ketika saya pakai ini, seperti memakai parfum. Kalau orang di sebelah saya nanya, wah wangi banget Pak, pakai parfum apa? Saya tidak pakai parfum apa-apa. Saya cuma selalu ini, teteskan ini, ya, untuk penyembuhan. Nah, jadi tidak kelihatan kita kayak kakek-kakek atau nenek-nenek memakai minyak angin. Nah, ini bagus sekali. PR79. Aroma rose atau yang natural 35.000. Itu manfaatnya gede banget. Kalau tidak salah tadi Ibu Luptiana ya yang cerita tentang testimoni dari Balikpapan ya. Nah, selain itu produk anak-anak. Nah, produk anak-anak ini Paras pun menyiapkan produk khusus untuk balita. Tetapi bukan untuk balita aja. Orang tua, orang dewasa pun menggunakan produk ini. Nah, kenapa diciptakan seperti ini? Ya karena kulit bayi atau balita itu kan sensitif. Beda dengan orang dewasa. Sehingga peramu dari Paras, karena keahliannya meramu minyak, akhirnya dibuat komposisi yang harmonis. Aman untuk kulit balita. Nah, di sini ada Apara. Nah, Apara ini sama dengan Paras klasik tadi, sama dengan Paras natural. Sama-sama mengandung 108 tanaman obat. Tetapi komposisinya dibuat harmonis. Sehingga aman untuk kulit bayi. Seperti komposisi cengkeh dikurangi. Karena terlalu panas. Dikurangi, dinaikkan kayu putihnya. Sehingga ini aman sekali. Nah, tadi kalau tidak salah, Ibu Eli, cucunya Pak Lukman, yang sulit berjalan memakai Apara ini, sudah bisa jalan. Banyak testimoni tentang Apara ini. Saya pun banyak menangani balita, bahkan cucu saya juga. Ada balita yang prematur, lahir prematur, itu sakit-sakitan. Kami berikan Apara ini. Nah, jadi saran kami, Bapak dan Ibu yang memiliki balita, ini penting ada di rumah, ya, sebagai P3K. Nah, kemudian ada Avera. Avera ini adalah minyak telon. Minyak telon berbeda dengan minyak telon di pasaran. Ini sangat kental ya. Nah, ini kental sekali. Aromanya lagi enak. Saya pun suka sekali dengan minyak telon ini. Bahkan banyak orang dewasa pesan sama saya. Dia pakai. Ya karena aroma minyak telon ini bukan bayi saja yang pakai, tapi orang dewasa banyak yang pakai. Ini aromanya, oh keren ya. Nah, minyak telon ini bahasa Jawa sebenarnya telu, 3.
ya. Nah, karena kandungannya minyak adas, minyak kelapa dan kayu putih. Ini komposisinya luar biasa, kentalnya juga bagus sekali. Bisa dibuktikan Bapak dan Ibu, ya. Dan harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, selain produk-produk Paras yang tadi, Paras juga menyiapkan produk aromaterapi. Nah, aromaterapi atau sering disebut dengan minyak esensial atau minyak atsiri, minyak murni atau minyak terbang dibilang. Kenapa? Karena minyak ini disuling dengan bahan baku alami, ya. Nah, seperti di sini ada cengkeh, batang cengkeh, dari serai, kemudian cendana, kayu manis dan sebagainya. Nah, Paras baru memiliki 14 varian di sini, ya. Nah, di antaranya adalah eukaliptus, kemudian kayu putih, eukaliptus, apa namanya, patchouli, lavender, clove bud, clove stem, cinnamon, kayu putih. Kayu manis, kayu manis, lemongrass itu serai, ada kenanga, nah ini cendana. Ini cara pemakaiannya sangat sederhana sekali sebenarnya. Ini dengan cara diuapkan, dengan menggunakan diffuser, ya. Nah, diuapkan dengan menggunakan diffuser. Itu ada alatnya. Nah, itu nanti akan uapnya kita hirup dalam ruangan. Itu untuk membersihkan ruangan dari udara yang kotor akibat bakteri, virus. Nah, ini dia minyak esensial atau rosevara. Yakin sudah banyak yang paham tentang aromaterapi ini. Selain penggunaannya dengan diffuser, itu bisa dicampur dengan minyak karir, ya. Banyak sekali manfaatnya di sini. Untuk jerawat, untuk rambut rontok, untuk keputihan, untuk gigit serangga, bahkan penyakit-penyakit yang lain. Ini banyak sekali fungsinya. Jadi ini harus dibahas khusus, kalau saya jelaskan secara detail semuanya, butuh waktu yang panjang ini, karena ini aromaterapi ini penjelasannya khusus, ya. Oke, saya tidak jelaskan panjang lebar, nanti bisa bertanya. Tetapi di sini untuk paket COVID kami sarankan apa namanya, eukaliptus peppermint. Nah, kami ada peppermintnya juga. Itu bagus sekali untuk mengatasi masalah paket COVID ditambah dengan minyak parasnya. Itu dikombin, ya. Oke. Nah, bagaimana cara pemakaian minyak paras? Nah, cara pemakaian minyak paras itu sangat sederhana sekali tanpa diminum, yaitu dengan membalurkan. Nah, membalurkan beda dengan dioles. Kalau dioles itu digunakan sedikit, tapi kalau dibalurkan itu menggunakan minyak paras yang agak banyak, seperti menggunakan hand body di tangan. Tuangkan minyak paras agak banyak, gosok di bagian titik-titik tertentu, ya, sehingga dia basah. Itu ulangi sekitar 15 menit agar minyaknya itu benar-benar masuk. Karena sistem kerjanya minyak paras ini adalah transdermal, masuk melalui kulit ke sasaran. Nah, jadi bagian mana saja yang harus dibalurkan? Ini adalah ada 3 titik yang disebut dengan titik Qi atau titik energi. Nah, ini di telapak kaki, sepanjang tulang belakang, dan tempat yang bermasalah. Bebas, mana saja boleh duluan dibalurkan. Mau di telapak kaki dulu boleh, mau di tulang belakang dulu boleh, di tempat yang bermasalah boleh. Nah, jadi cara kerjanya begini. Balurkan di telapak kaki, sela-sela jari kaki, dan punggung kaki. Itu dibalurkan. Kenapa harus di telapak kaki dibalurkan? Nah, Bapak dan Ibu mungkin sering melakukan pijat refleksi. Di telapak kaki ini ada sistem saraf. Nah, sistem saraf kumpul di sana. Jadi ada pemijatan di sana. Nah, kalau refleksi itu dipijat di titik-titik tertentu ketika kita sakit. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu menguasai teknik pijat refleksi. Cukup dibalurkan saja di telapak kaki. Nanti minyaknya yang bekerja. Minyaknya yang bekerja kemana saja. Jadi kita tidak perlu berpikir mana yang otak, mana yang perut, mana yang ginjal. Tidak perlu. Balur saja semua di telapak kaki. Ya. Nah, telapak kaki itu sebagai sumber saraf. Selain itu telapak kaki adalah sebagai
penyalur energi pertiwi, energi bumi. Itu masuk melalui telapak kaki. Nah, jadi itu dibalur telapak kaki. Kemudian sepanjang tulang punggung, tulang belakang. Nah, tulang belakang ini itu dari belakang leher sampai tulang ekor. Ya, dari belakang leher sampai tulang ekor. Kenapa harus di tulang belakang? Karena itu adalah sumsum darah merah. Nah, kalau orang yang paham tentang cakra, itu adalah pusat cakra, jalur-jalur cakra, atau disebut jalur energi. Kalau orang Cina bilang itu jalur Qi, atau titik meridian. Itu tulang belakang itu. Itu cukup dibalur. Itu berulang-ulang dibalur, digosok melalui atas bawah boleh, bawah atas boleh. Yang penting balur berulang-ulang cukup banyak. Itu tulang belakang, telapak kaki, tulang belakang. Baru di tempat yang bermasalah. Misalnya kalau ada jantung, ya gosok balur di dada. Tapi tetap telapak kaki dan tulang belakang. Nah, tempat bermasalahnya di dada, maka balur di dada ini. Kalau sesak, ya di dada, tenggorokan, batuk pun juga sama. Kalau ada masalah di pencernaan, tambah di pencernaan. Nah, ini yang berulang-ulang. Kalau diabetes itu lingkar pinggang, tambahannya lingkar pinggang itu titik masalahnya, ya perut. Nah, kemudian asam urat sama, asam urat, kolesterol sama. Nah, tadi ada yang nanya ke saya, vertigo bagaimana? Nah, vertigo tambahannya di ubun-ubun telinga, ya. Nah, tetap telapak kaki, tulang belakang. Nah, jadi apapun sakitnya, balur telapak kaki, tulang belakang, ya. Telapak kaki, tulang belakang, tambahannya di mana masalahnya. Nah, kalau susah sholat, biasanya ini umur-umur yang sudah kepala 5 ke atas, itu sulit sekali untuk menekuk lutut. Nah, itu sering-sering balur di daerah lutut, ya, daerah persendian. Itu akan membantu sekali. Tetapi tetap telapak kaki dan tulang belakang. Nah, tambahannya apa? Setelah balur, harus minum air hangat. Ya, setelah balur ini usahakan minum hangat 1 gelas. Lebih dari itu lebih bagus. Kenapa harus air hangat? Karena tubuh kita 80% sebagai mengandung air, dan air hangat ini sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, jadi akan mempercepat proses bekerjanya minyak paras. Ya, testimoni penyembuhan sudah banyak sekali. Tadi sudah disebutkan banyak yang sudah testimoni. Ada Bu Komang, Bu Luptiana, Bu Eli, Pak Lukman Hadi. Nah, ini sudah ribuan, banyak sekali sudah yang merasakan manfaat dari minyak paras ini.